Baik, Selamat alhamdulillah. sore Pak Baik. Marta. Ya, terima Mm-mm. kasih ya Pak sudah berkenan untuk live bareng dan hadir dan bisa sharing ya bersama teman-teman trader Mm-mm. semua pada sore hari ini. Nah, teman-teman Ya, mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan sosok Pak Parahita ini, karena memang Pak Parahita ini juga sudah cukup lama di pasar modal ya. Kurang lebih 17 atau 18 tahun ya Pak ya. Pak Parahita ya, sudah ya, gituan lah. berkecimpung di pasar modal ya. Dan sekilas tentang Pak Parahita, beliau ini adalah seorang value investor nih teman-teman dan juga sekaligus founder dari investasi jalanan. Nah, Pak Parita, sebelum kita ngobrol lebih jauh mungkin bisa diceritakan Pak sekilas apa namanya terkait latar belakang Bapak dan juga mungkin pengalaman Pak Parita di pasar saham seperti apa Pak? Silahkan Pak Parita. Oke, terima kasih Mas Marta. Selamat sore semuanya ya teman-teman. Terima kasih yang udah gabung di sini. Mungkin kenalkan, mungkin nama saya Parahita. Ya seperti udah dikenalkan tadi sama Mas Marta. Saya investor biasa lah, investor retail. Ya, jadi mulai dari tahun berapa ya? 2004 saya udah mulai gitu ya. Dan itu ya sampai sekarang masih jadi investor biasa aja gitu. Cuman kebetulan suka sharing. Dan kebetulan memang ngelola ini apa akun Instagram itu investasi jalanan ya buat sarana sharing lah ke teman-teman gini di sini. Mungkin ada yang masih baru, mungkin pengen lebih paham tentang pasar modal. Dan kebetulan senang sekali bisa di sini ya diundang oleh Bridge ya di sini oleh Mas Marta. Jadi bisa Oh, sharing lebih banyak lagi. Mm-mm. iya iyalah. Wah, luar biasa ya Pak Parita ya. Eh sebenarnya kita penasaran nih Pak sebagai investor. Strategi value investing menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Apakah kita perlu melakukan analisa fundamental yang lebih dalam seperti melakukan top down analysis atau mungkin bottom up analysis atau seperti apa Pak? Iya, sebenarnya pada dasarnya ya value investing itu kan kita beli saham itu yang nilainya di atas harga wajarnya. Sorry, nilainya di atas harganya sekarang. Nah, pada ya kalau untuk analisis ya pasti harus melakukan lah ya. Jadi kita memang mau nggak mau ya harus tahu kita mau kalau beli saham tuh sahamnya itu isinya apa sih, bisnisnya apa sih, dia untung atau enggak sih, dia bisa ke depannya potensinya bagus atau enggak, risikonya besar enggak ya di bisnisnya. Ya kita harus paham itu. Yang penting kita harus paham yang kita beli. Kalau untuk value investing sendiri, kalau buat definisi saya ya, definisi saya namanya value itu enggak mesti dia harus murah sekali. Kalau saya sih lebih karena aspek growth-nya, pertumbuhannya juga saya perhitungkan sebagai value. Ya kira-kira seperti itulah, Mas Mata. Oke, jadi aspek growth-nya ya Pak ya, atau value-nya ya yang Iya. dilihat oleh Bapak ya. Nah, Mm-mm. kira-kira mungkin terkait tadi ya apa value investing Pak, boleh di-spill nggak Pak? Kira-kira Pak Paretin biasanya pakai rasio-rasio atau valuasi fundamental apa nih Pak yang sering dipakai untuk pemilihan saham untuk investasi Pak? Eh, Kalau rasio itu memang ada yang umum saya pakai, ada yang sangat spesifik untuk industri tertentu atau sektor tertentu ya. Perusahaan itu kan beda-beda bisa ya. Mm-mm. Kalau yang umum yang memang sebagai tolak ukurnya kita itu kalau kita lihat nih perusahaannya menguntungkan atau enggak kan kita lihat dari ROI-nya, return on equity gitu ya. Karena itu tingkat pengembalian modal gitu. Terus kemudian ya kalau profit margin kan memang tergantung industri ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya kita lihat kewajarannya lah. Dan kemudian yang jelas ya jangan lupa resikonya gimana. Ya artinya utangnya itu cukup terkendali atau enggak oleh perusahaan. Dan itu memang salah satu itu yang paling sering saya pakai sama cash flow. Yang jelas cash flow. Saya lihat pasti lihat dari operating cash flow sama free cash flow-nya. Pasti saya lihat gitu. Oke, jadi Pak Parita lebih melihat ROI-nya dan juga mungkin DER-nya ya Pak ya, debt equity ratio-nya Ya, ya, apakah ya. cukup wajar untuk kita lakukan investasi gitu ya, Hmm, dan hmm, juga apakah ROI-nya ini selalu tumbuh gitu ya Pak ya. Jadi ya, mungkin Pak Parita melihat value investing ini mungkin dari sisi kualitatif atau mungkin kuantitatif nih Pak ya, dua-duanya. Tapi dua-duanya yang ya. pasti saya mulai dari kualitatif. Kualitatif. Oke. Sorry gini. Saya prosesnya biasanya anu ya, kan itu kan banyak ya. Sekarang ada 800 gitu ya. Pencapek itu kalau idealnya sih kita lihat satu-satu gitu. Cuman pada
prakteknya memang nggak gampang karena memakan waktu sekali. Jadi biasanya saya screening sederhana dulu, pakai rasio mungkin yang ya simpel lah gitu ya, nggak terlalu ketat gitu. Ya mungkin kira-kira ketemu 100 atau mungkin 200 gitu ya, udah berkurang. Ya saya mulai dari situ. Yang pasti kualitatifnya. Artinya dia memang kalau kita lihat in reality itu bisnisnya bagus atau enggak sih gitu. Kalau dia bilang katakanlah mungkin ya kita baca laporan keuangan gitu ya, tapi terus kemudian kita lihat di lapangan, kira-kira menggambarkan enggak sih gitu kenyataan di lapangan sama di laporan keuangan. Kan bisa aja ya satu perusahaan itu misalkan dia servisnya bagus gitu ya, kita lihat memang produknya bagus. Tapi dia di laporan keuangan itu dia tercermin nggak bagusnya? Ya bisa aja mungkin revenue-nya bagus gitu ya, penjualannya bagus. Tapi kan dia bisa mengendalikan biayanya atau enggak. Nah itu kan persoalan lain lagi. Tapi yang pasti saya lihat dulu prospeknya juga harus cek langsung di lapangan juga, sebisa mungkin. Kalau bisa, kalau bisa. Oke. Berarti jadi Pak Parita melihat dari sisi kualitatif dulu ya, bagaimana model bisnis itu bekerja ya Pak ya. Lalu mungkin manajemennya bagaimana gitu ya, baru masuk kepada cash flow ya, dan juga kinerja keuangan perusahaan tersebut ya Pak ya. Iya, kira-kira. Nah mungkin gitu. Ya, nah mungkin berkaitan dengan gaya investing value dari Pak Parita nih ya, seiring mungkin dengan adanya fenomena-fenomena yang muncul di pasar saham seperti mungkin January Effect ya, yang sedang lagi hot saat ini, sell in May and go away ya Pak ya. Nah bagaimana sih Pak pandangan Pak Parita, dan apakah hal ini tentu mempengaruhi gaya atau strategi investasi Pak Parita saat ini Pak? Oke gini ya, kalau sell in May itu kan, kalau kita lihat dari awalnya dulu ya, kenapa sih itu kan dari Amerika Serikat ya, memang katanya saya sendiri juga nggak tahu, cuman katanya kalau trader kalau di sana kalau musim panas itu mereka liburan, jadi cenderung untuk mungkin jual sahamnya, mungkin simpan di reksadana atau instrumen atau obligasi yang risikonya lebih rendah lah katakanlah. Jadinya ya, mungkin jadi ada anggapan bahwa selama kurun waktu dari Mei sampai Oktober itu return-nya lebih rendah daripada November sampai April. Anggapannya itu. Nah kalau di Indonesia saya nggak ngerti. Itu yang memang saya kemarin sempat lihat datanya sih ya. Jadi memang kalau di Indonesia memang kalau kita lihat kemarin ambil data sekitar 30 tahun ya. Tahun 90-an, 91 ya, sampai 2022. Itu memang cenderung return untuk bulan Mei sampai Oktober itu lebih rendah dibandingkan bulan-bulan yang periode 6 bulan setelahnya ya. Setelah, ya berarti November sampai April. Tapi yang menarik adalah bahwa meskipun lebih rendah tapi masih positif secara rata-rata. Itu. Ini kita nggak ngomong cuma Mei-nya kan, artinya Mei sampai Oktober ya. Oktober ya. Kalau saya lihatnya itu, jadi terus kalau kita lihat chance-nya ya, kalau kita lihat ya, aku sambil lihat laptopnya, soalnya di sini nggak bisa. Aku sambil lihat ya, jadi biar ada datanya kalau kita ngomong. Itu selama 33 tahun itu 19 kali itu naik. 19 kali naik. Dan berarti kan 14 kali turun. Artinya kalau gini lah, kalau kita memang mau strateginya kan kadang-kadang orang bilang oke, sell in May gitu kan, ya probability-nya itu ya hampir 60% naik gitu. Terus agak 60% naik, 40% turun. Artinya ya saya mikir dengan rata-rata yang masih positif ya in average, terus kemudian kita 19 kali 57% bakal naik gitu probabilitanya. Ya kalau kita jual sebenarnya ya nggak tahu untungnya apa ya buat saya. Kalau saya sih ya, karena saya bukan trader, saya nggak tahu. Mungkin dari sudut pandangnya teman-teman kalau trader ya mungkin beda ya. Tapi kalau saya kan mungkin long term. Nah, namun karena kalau kita lihat faktanya seperti itu, kalau saya sebagai investor juga sih, yang jelas kalau memang seandainya turun, seandainya memang benar karena memang ada orang yang jual sahamnya sementara gitu, dan artinya itu kan bukan alasan fundamental sebenarnya, kan sentimen atau bukan sentimen, apa ya istilahnya ya kebiasaan lah gitu ya, orang menjual kebiasaan
gitu ya, sehingga harga sahamnya mungkin turun. Ya itu kan sebenarnya kan kesempatan kalau buat investor. Artinya kan saham itu kan kalau bagus dia, kalau turunnya gara-gara cuman karena itu kan sebenarnya kan wah peluang banget ini kita bisa beli harga lebih murah gitu kan. Makanya saya mungkin mungkin selalu bilang gitu ya ke teman-teman, biasanya jangan lupa sediakan cash lah di portofolio kita gitu ya, di RDN kita. Ya kalau antisipasi hal-hal seperti itu tuh, kesempatan-kesempatan kayak gitu itu kan lumayan, kalau ada yang datang kita bisa nambah gitu saham di portfolio kayak gitu. Kalau investor seperti itu. Kira-kira Ya. gitu, Mas Mata. Ya, mungkin emang fenomena sell in and go ini terjadi ya Pak di market, baik itu di Amerika Serikat maupun di Betul. market kita selalu berulang. Namun kalau kita Mm-mm. tarik panjang ya sepanjang 33 tahun, ternyata market di bulan Mei itu cenderung positif gitu ya Ya. sebenarnya dari periode Mei sampai Oktober gitu ya. Dan walaupun Mm-mm. memang walaupun cenderung positif ya dia lebih rendah ya daripada bulan yang lainnya, namun bukan berarti itu jadi kekhawatiran buat kita untuk masuk ke pasar modal ya Pak ya. Justru itu momentum kita untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah gitu ya Pak, kira-kira ya Pak ya. Iya. Dan Tapi justru mungkin saya mau nambahin dikit ya, Mas boleh Martas. Pak. Yang Ya. itu kan data 33 tahun. Ada kemungkinan kan itu datanya mungkin udah terlalu lama, ada yang nggak relevan gitu ya, yang tahun 90-an gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat data 5 tahunan, kenapa kita bisa lihat data 5 tahun? Pertama, dia lebih update gitu ya, untuk behaviornya dari investor. Yang kedua, kita itu selama 33 tahun tuh ketemu beberapa kali krisis. Tahun 98, Krismon. Ketemu sama krisis global tahun 2008, dan kebetulan itu terjadinya di kurun waktu Mei sampai November, peaknya waktu Lehman Brothers bangkrut itu ya, 2008. Kecuali yang 2020 mungkin agak beda. Nah, tapi kalau kita lihat data 5 tahun terakhir tuh polanya sangat berbeda dengan 30 tahun terakhir. 5 tahun terakhir berbeda dengan 33 tahun terakhir. Aku bacain aja ya kira-kira ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat 33 tahun terakhir, return selama Mei sama Oktober dibandingkan kombinasi 6 bulan lainnya, ya jadi ada 12 kombinasi itu, dia nomor 2 paling rendah. Terendah kedua, Mei sampai Oktober, 2,2%. Paling tinggi itu, kalau kita lihat di sini, selama Desember sampai Mei itu 12%. Nah, cuman itu tetap positif, artinya kan itu tetap positif, itu 33 tahun. Gimana kalau data yang 5 tahun? Yang menarik, kalau di 5 tahun itu, justru dia periode Mei sampai Oktober itu udah bergerak ke tengah-tengah, nggak paling rendah lagi. Itu menarik. Dan yang menarik lagi, kalau kita bandingkan Mei sampai Oktober dan dari November sampai April, selama 5 tahun terakhir average-nya rata-rata sama 2,1%. Oke. Trennya berubah atau enggak saya nggak ngerti. Tapi itu jelas ada perubahan. Kalau ngomong secara data ya memang ada perubahan. Saya nggak ngerti signifikansi kalau secara ilmiah, ya mungkin ada perlu pembuktian lain. Tapi sekilas datanya kok 5 tahun terakhir itu average sama gitu loh, nggak ada bedanya. Kebetulan memang ya tahun ini kita lihat memang lumayan dalam ya. Per hari ini saya cek 2,6% tadi saya lihat turun per hari ini. Month to date itu 2,6%. Ya memang bulan Mei-nya. Tapi kita kan nggak tahu sampai Oktober nanti gimana gitu. Tapi kalau kita lihat 5 tahun terakhir, ya itu. Cuman saya kan memang nggak terlalu suka nebak-nebak sebenarnya ya. Artinya ya balik lagi aja, mau marketnya naik atau turun, belum tentu saham kita juga naik atau turun. Belum tentu juga gitu loh. Ya kan, bisa aja kita seneng ya skill-nya bakal naik gitu, tapi kalau saham kita jalan di tempat atau turun ya sama juga gitu loh, percuma. Yang penting portofolio kita naik atau turun, itu yang lebih penting lagi. Artinya kan kita harus cari saham yang bagus gitu ya, menurut kriteria kita gitu ya, memang yang itu yang oke gitu ya, sehingga kalau marketnya naik ya bisa ikut naik, kalau turun ya moga-moga turunnya nggak sedalam market, kan itu harapannya buat kalau kita bisa ngelola risiko, kan harapannya bisa seperti itu portofolinya, kira-kira gitu Mas. Iya. Ya berarti yang penting adalah isi portofolio kita ya, mau itu market lagi bullish maupun bearish gitu ya, kita maintain resiko portofolio kita agar tidak terlalu dalam ya Pak, jika market cenderung volatile gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Parita jawabannya.
mungkin ini kembali lagi ke gaya trading, gaya investing Pak Parita ya, investing value. Nah, sebagai seorang investing value, mungkin Pak Parita akan melihat bisnis model daripada perusahaan tersebut gitu ya Pak ya. Iya. Apakah bisnis model perusahaan tersebut itu rumit atau tidak gitu ya. Ada bisnis model perusahaan yang cenderung lebih mungkin kompleks ya, atau mungkin lebih agak sedikit tricky gitu ya Pak, kira-kira ya. Seperti mungkin sektor-sektor yang berkaitan dengan digital, sektor-sektor yang mungkin berkaitan dengan komoditi gitu ya, yang seiring dengan pergerakan komoditinya ini dia cenderung volatile juga gitu ya. Nah, kira-kira Pak Parita ini tertarik nggak sih dengan bisnis atau model bisnis di sektor komoditi ini Pak? Seperti kita tahu kan memang tahun 2021-2022 kan ada fenomena juga komoditi boom gitu ya. Nah itu kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Parita Pak? Oh ya, namanya komoditi cyclical ya pasti ya. Saya terus terang ada posisi juga waktu di komoditas meskipun nggak terlalu besar ya. Karena saya kan memang lihat di long term. Karena kalau komoditas itu kan dia mungkin ya cuma setahun 2 tahun, tapi kita nggak bisa tahu dia sampai berapa lama. Kita nggak bisa tahu. Bisa pendek, bisa panjang. Kalau kita lihat yang dulu 2003 sampai 2007 itu lumayan panjang. Kalau yang sekarang, kalau kita lihat itu ya sejak kemarin, apalagi waktu perang Rusia Ukraina ya, yang dia langsung harganya langsung naik gitu. Terus orang pulih dari pandemi, aktivitas lagi, demand-nya tinggi sehingga harga energi naik. Nah, kalau di portofolio saya ada di komoditas, tapi itu satu bagian saja. Saya mainnya memang lebih banyak kalau orang bilang core stocks gitu, saya yang mungkin yang saham-saham yang long term. Itu yang mungkin pertumbuhannya jangka panjang bagus gitu. Kalau komoditas itu mungkin ya sebagian, itu ada porsi sebagian. Karena saya memang target saya itu jaga risiko sebenarnya Mas. Artinya saya mungkin nggak ngejar return setinggi-tingginya gitu ya. Artinya tujuan saya maintain itu untuk maintain risiko gitu. Misalkan kemudian ada potensi yang turnaround. Nah ini masalahnya bisnis model tadi. Ya, tapi tadi ditanyain komoditas ya. Iya. Komoditas dulu lah. Dan juga digital mungkin Pak. Oh digital, oke. Kalau digital itu terus terang saya nggak sampai, itu kan tergantung core competence masing-masing ya. Artinya circle of kompetensi kita itu kompetensinya untuk di bisnis itu seberapa bagus sih, seberapa dalam gitu. Buat orang-orang yang paham mungkin itu bisa bagus. Tapi kalau yang nggak paham, bisnis yang nggak terlalu rumit pun kelihatan rumit gitu. Kalau orang yang ngerti bisnisnya, misalkan orang luar kelihatan kompleks gitu ngelihatnya, padahal tuh sebenarnya dia paham ini nanti gini-gini dia bisa segede ini gitu, mungkin bisa paham. Ya tergantung dari kita. Tapi kalau saya yang pasti saya akan jaga saya pi dan saham saya di bisnis yang saya pahami, yang jelas. Kalau digital itu saya terus terang nggak terlalu sampai paham banget gitu ya. Artinya karena kan kalau dilihat dari valuasinya kan, apalagi yang dulu yang awal-awal ya, maksudnya kan dia kan valuasinya mungkin yang baru gitu ya, rasio-rasionya yang baru, yang GMV segala macam dipakai gitu. Dan itu memang nggak familiar dan saya masih agak susah mengaplikasikannya ke strategi investasi saya. Jadi saya nggak banyak main di situ memang akhirnya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan karena kita lihat kalau di tahun 2000-an kan ada .com boom itu kan pertama memang ya seperti itu kan, artinya orang ini sebenarnya .com boom pada naik nggak jelas gitu harganya itu kan ya, fundamentalnya nggak tahu gitu, tapi kemudian crash. Tapi yang bisa kita lihat setelah crash itu .com akhirnya jaya lagi kan, akhirnya kita lihat akhirnya muncul Facebook, muncul Google yang survive dan itu mereka menguntungkan gitu bisnisnya. Saya kira nanti mungkin yang digital sekarang itu mungkin kalau kita lihat nextnya mungkin ceritanya mungkin hampir sama seperti itu gitu ya. Cuman saya masih belum kebayang ke depannya seperti apa gitu kira-kira. Oke. Iya berarti Pak Parita lebih fokus kepada core stock ya Pak ya, yang benar-benar memang model bisnisnya diketahui oleh Pak Parita ya, dan mungkin cenderung menjauhin sektor-sektor yang sifatnya siklikal ya, boleh mungkin bukan menjauhin saya. Sorry saya nggak menjauhi tapi nggak menjauhi, bisa aja soalnya situ untung banget kalau dapat di situ soalnya. Iya. Mungkin iya betul ya Pak, secara siklikal mungkin di momen-momen tertentu misalnya seiring mungkin naiknya permintaan di global ya Pak ya, seiring dengan mungkin
musim dingin yang sedang muncul di sana ya, sehingga harga-harga emiten-emiten komoditas juga cenderung meningkat ya Pak ya. Mm-mm. Iya, Iya, iya. iya. Ya, Oke, kira-kira terima gitu. kasih Pak Parita. Mm-mm. Nah, selanjutnya mungkin Pak, Pak Parita ini kan juga menulis buku nih Pak ya, aktif menulis Iya. buku di bidang investasi. Nah, yang Mm-mm. terkenal nih ada tiga buku ya, yang berjudul Street Investing dan juga mungkin The Fundamental Puzzle dan Behind Investing Ideas ya Pak ya. Nah, kira-kira boleh diceritakan sedikit nggak Pak, apa sih Pak isi dari buku-buku tersebut? Yang jelas karena saya itu kan kalau dalam investasi itu kalau lagi saya kan suka baca gitu ya, artinya saya coba praktekkan, terus kemudian saya tulis gitu. Saya biasa nulis. Saya kira kenapa nggak saya tulis di dalam satu buku gitu ya. Akhirnya jadi buku-buku sampai yang street investing itu mungkin yang sangat teknikal gitu ya. Saya tulis gitu ya. Artinya memang di situ mulai ada dari stock picking, cara Hmm. membandingkan perusahaan gitu ya. Terus kemudian kita lihat valuasinya seperti apa gitu ya, lumayan detail di situ ada. Terus kemudian saya kepikiran lagi gitu ya, ini zamannya kan udah berubah gitu. Terus, saya coba ini apa ya yang bisa saya buat sharing yang bisa dimengerti gitu ya, mudah dimengerti tapi ya dapatlah isinya gitu tetap. Akhirnya saya main di Instagram itu. Saya bikin ilustrasi untuk saya gambarkan dalam ilustrasi gitu ya supaya karena ada banyak orang yang ternyata memang dia lebih suka lihat visual gitu, secara visual gitu penjelasannya. Akhirnya Iya. saya bikin dan akhirnya keluar yang buku terakhir yang investasi saham dalam ilustrasi itu. Karena memang itu Hmm. bukunya ilustrasi semua isinya. Mungkin tulisannya nggak banyak lah. Kira-kira gitu, Iya. Mas. Mm-mm. Iya, iya, menarik sekali ya Pak ya. Apalagi ngelihat postingan-postingan Pak Parita yang sebenarnya mudah dimengerti ya. Dari mungkin Mm. buku yang tebalnya ratusan halaman gitu ya. Pak Parita menyimpulkan gitu ya dengan diagram-diagram sehingga mudah dimengerti nih oleh para investor nih Pak Iya, ya. iya. Iya, Mm-mm. iya. Nah, Tujuannya itu mung- memang. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, mungkin Pak terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab sama teman-teman investor. Nah, mungkin apakah ada saran nih Pak atau rekomendasi dari Pak Pareta untuk teman-teman investor di sini semua dalam menghadapi periode sell in May ini Pak? Ya, terlebih mungkin berdasarkan story, walaupun jika kita tarik time frame waktu jangka panjang di mana dia masih positif, namun kalau kita melihat tren yang negatif sejak awal bulan Mei ini Pak ya, sampai saat ini sudah Mm. minus 2% nih. Nah, kira-kira ada nggak Pak pandangan atau mungkin saran ya untuk teman-teman investor di sini bagaimana sih menghadapi periode sell in May ini Pak? Oh, kalau saya lihatnya ya sebenarnya ini kan kita lihat momentum baliknya ISG itu dari tahun 2021 mulai bangkit ya, tapi belum kelihatan banyak ya waktu itu, tapi sudah mulai beberapa yang bangkit bisnisnya. 2022 kalau saya lihat masih berlanjut sebenarnya. Yang menarik itu kalau saya secara pribadi lihatnya itu, kalau trennya sekarang kalau investor itu gini, kalau pengen dividen gede gitu ya. Nah itu terus terang agak kaget juga waktu waktu surprise waktu dengar itu ya. Ini aku cerita background dulu ya Mas ya. Ya. Waktu saya selama invest gitu ya, dulu itu ada zamannya dividen itu 2-3% dianggap normal gitu ya. Sekarang 5% aja kadang-kadang ada yang bilang kecil ya. Dividen yield. Ya. Artinya memang ada kemungkinan memang overall memang harga saham itu relatif murah sebenarnya. Sehingga dividen yield jadi tinggi. Memang saya sempat ngecek sih, ya memang dari PI rata-ratanya di market itu memang relatif lebih rendah daripada biasanya gitu ya. Bahkan kalau lagi bullish banget dulu kan bisa sampai kita ketemu pairnya ISG itu 18 kali gitu ya. Udah dekat-dekat 20 gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, mungkin sekitar berapa ya? 13. Saya nggak update lagi, tapi kayaknya nggak terlalu tinggi deh. Nah, Ya, kemudian ya. ketemu Mei ini, yang Mei ini turunnya lumayan dalam. Tapi kalau kita perhatikan, itu memang banyak yang saham komo yang lumayan ya, turun ya, kalau saya lihat memang. Karena memang harganya dari komoditas udah mulai melandai juga gitu. Di sisi lain kalau kita lihat itu sebenarnya ada saham-saham yang lumayan bagus yang malah justru naik di bulan Mei ini gitu sebenarnya. Dan itu bukan saham biasa, saham yang fundamentalnya lumayan bagus lah. Artinya
Jadi kalau sebagai investor itu makanya kalau saya perhatikan itu jangan lihat cuma marketnya gitu ya. Karena bisa aja market itu turun atau naik itu ya kadang-kadang cuma karena sektor tertentu aja yang mungkin dia dominan di sana besar. Tapi bisa juga overall memang naik turun. Jadi artinya kalau saya sebagai investor nggak ya pasti yang perhatikan tapi saya lebih cenderung untuk lihat memang bisnisnya memang bagus atau enggak gitu aja. Itu lebih lebih baik kita sebagai investor fokus di situ buat teman-teman. Jangan terlalu fokus ke marketnya aja gitu loh. Itu kira-kira gitu, Mas Marta. Ya, ya berarti kita harusnya lebih fokus pada bisnisnya ya Pak ya dan fundamentalnya ya, jangan Hmm, terlalu fokus ya, pada marketnya ya. Kalau misalnya ngikutin ya, market yang naik turun, yang cenderung aktif setiap harinya, mungkin bisa hmm, apa terkena psikologi ya Pak ya. Nah iya itu betul. juga mempengaruhi apa namanya gaya investasi kita dan berdampak juga ya Pak ya pada portofolio Iya, investasi kita. Baik, terima kasih hmm, Pak Parita atas diskusinya. Saya yakin mungkin pengalaman Pak Parita ini tentu akan bermanfaat ya bagi teman-teman semua di sini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan untuk pertanyaannya mungkin selanjutnya ya, sesi selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bersama teman-teman breeders nih Pak ya. Silakan mungkin teman-teman jika ada pertanyaan kepada Pak Parita bisa drop di kolom komentar ya, dan saya akan pilih mungkin 3 pertanyaan terbaik ya yang berhak mendapatkan kesempatan untuk menang giveaway saldo RDN ya sebesar Rp100.000. Nah, coba kita cek dulu ya Pak ya beberapa hmm, pertanyaan yang sudah masuk. iya. Udah masuk tadi. Saya Oke, cuman nggak merhatikan apa aja tadi pertanyaan. ya, ini udah masuk beberapa. Coba kita, nah ini menarik mungkin Pak. Ada pertanyaan dari Koko Giovanni nih Pak. Nah, bagaimana Hmm. tanggapannya tentang emiten dengan laba bersih yang besar, namun dia tidak membagikan dividen nih Pak di tahun ini mungkin. Oh, Gimana tuh Pak? gini, dividen itu sebenarnya kan policy dari perusahaan ya, dari manajemen gitu ya. Akan dibagikan atau tidak. Dan itu kalau saya sebagai investor itu kan clearly kalau lihat perusahaan untung, itu kan dia kan pilihannya ada beberapa ya. Dia akan bagikan itu sebagai dividen pertama, sebagian ya mungkin. Atau mungkin dia bisa juga tidak membagikan dividen karena ada alasan lain. Misalkan, oh, saya mau bayar utang dulu karena utangnya masih gede. Saya pengen ngurangi utang. Yang kedua, mungkin oke, saya mau ekspansi, ada peluang besar di depan. Daripada saya harus ngutang atau mungkin malah right issue gitu ya. Itu kan minta duit investor lagi ya, kok right issue kan. Iya. Mending saya pakai dana internal dong, ada dari Mm-mm. hasil operasional, bisa aja. Jadi memang kadangkala ada ada waktu kita harus gini, kita harus tahu alasannya kenapa perusahaan tidak membagikan dividen, alasan khusus. Kalau di Indonesia mungkin mungkin banyak yang mungkin berpikir ya secara umum mikir itu dividen itu bukti kalau memang dia beneran untung loh, artinya duitnya ada. Gitu ya. Ya itu memang satu sisi ya. Yang sisi yang lain ya kalau selama dia masih memang plannya jelas, dia akan digunakan untuk apa gitu ya. Laba yang nggak dibagikan sebagai dividen itu saya sih nggak ada masalah. Kira-kira gitu Mas Marta. Iya, iya. Jadi apa namanya ada emiten-emiten yang memang tidak membagikan dividen karena memang dia Mm-mm. ingin ekspansi gitu ya atau menahan labanya untuk Iya. ekspansi ke depannya dan itu Mm-mm. sah-sah aja wajar gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang memang rutin membagikan dividen agar investor itu tetap apa namanya setia ya dengan Ya, perusahaan tersebut ya Pak ya. Jadi ya ya, tergantung teman-teman semua gitu ya. Kalau misalnya teman-teman adalah dividen hunter ya mungkin teman-teman mencari saham-saham yang sering membagikan dividen gitu ya. Ada ya. juga apa daftar atau indeksnya ya Pak ya. Apa Mm-mm. IDX High High dividend. Dividend. Nah, di situ mungkin teman-teman Mm. bisa ikuti ya saham-saham tersebut. Namun Mm. kalau misalnya teman-teman ingin mencari growth ya atau value investing tadi seperti Pak Parahita ya mungkin cari saham-saham yang memang dia akan berekspansi besar-besaran mungkin ke depan ya tanpa membagikan dividen terlebih Mm. dahulu mungkin di tahun ini gitu ya Pak. Baik, luar Ya. biasa Pak Parita jawabannya. Mm-mm. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Dan yang kedua, mungkin
Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Anugrah MH Sitorus nih Pak ya. Hmm. Eh, nah, bagaimana sih cara menghindari FOMO nih Pak dalam aktivitas trading atau investing pada dunia saham? Ini menarik nih Ya, pertanyaannya Pak. itu sebenarnya kembali memang ya persiapan kita gitu. Kalau kita siap, artinya kalau kita sebelum ya, mungkin hampir sama kayak trading juga ya, kalau kalau kita dalam konteks investasi itu persiapan kita gimana? Artinya kita udah belajar, udah kerjain PR belum tentang saham itu. Kita udah tahu benar nggak? Nanti dan kemudian selanjutnya kalau seandainya setelah kita beli, kalau harganya ke A, ke B, naik, turun, atau gimana, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah beli lagi, atau memang kalau memang ternyata dia turun karena fundamentalnya turun, kita cut loss, itu kita harus tahu. Artinya, kalau FOMO itu, ya kemungkinan ya karena kurang persiapan ya, itu kan greed sebenarnya. Eh, Iya, ya bisa dibilang ya serakah gitu. Waduh, pengen ketinggalan nih. Padahal dia nggak tahu tuh sama apaan kadang-kadang gitu kan. Itu kan artinya nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan, mestinya iya, seandainya pun dia ikut ya, ini ya, katakanlah kayak saya ini. Ya misalkan dalam satu kesempatan gitu, saya lihat gitu ya, ini bagus loh, tiba-tiba kok sahamnya naik duluan. Ya tapi ya saya beli juga gitu, karena saya tahu memang dia memang bagus gitu, dan naik itu wajar gitu. Itu bukan FOMO kalau seperti itu udah ada persiapannya. Jadi bisa aja kita ngikutin saham yang sama ya, tiba-tiba lagi naik sekarang gitu, tapi dengan alasan yang berbeda. Yang satu mungkin bisa aja persiapan, ya kalau naik ya sudah, waktu yang naik ya saya beli aja gitu. Mungkin saya average up gitu ya. Tapi ada juga yang nggak pakai persiapan, asal beli aja. Nah itu yang bahaya. Kalau FOMO seperti yang dimaksud FOMO itu seperti itu bahaya. Kita nggak tahu apa yang kita beli karena itu sih mas. iya, iya. Pokoknya jangan FOMO ya Pak ya, fear of missing out Persiapannya yang ya. diperbaiki kalau saya saran. Kenapa tadi kan tadi dibilang gimana nggak FOMO ya persiapannya. Persiapan akan mempengaruhi emosi kita, mental kita Iya, saat invest iya, atau trading. Itu sih. iya. Ya, ya, betul Pak, betul banget ya. Jadi persiapan itu nomor satu ya, sehingga teman-teman punya alasan juga ya, yang cukup kuat untuk Hmm. membeli sebuah saham tersebut. Jadi nggak ikut-ikutan teman atau mungkin mengikuti market yang sudah mulai rebound ya. Hmm. Mungkin nanti di periode November rebound teman-teman ikut-ikutan ya. Jadi kembali lagi Amin. ke ini ya Pak ya, ke apa kita analisis lagi lebih dalam bagaimana sih proses bisnisnya ya, bagaimana sih fundamentalnya gitu ya Pak ya. Jadi nggak asal kita Hmm. beli saham tersebut gitu Pak. Oke, Hmm. terima kasih Pak jawabannya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dan juga Hmm. menarik nih Pak dari Pak Hendri Suprapto nih. Nah, kira-kira apa nih Pak saham-saham yang bakal melejit menurut Pak Rahita ketika nanti suasana pemilu ke depan nih Pak. Ini kan mau Wah, kalau menjelang pemilu. pemilu nih Pak, udah rame nih Pak. Nah, kira-kira yang mungkin relate dengan model bisnis daripada saat momen pemilu itu apa Pak? Eh, aku nggak terlalu kalau soal itu aku terus terang ya nggak terlalu banyak kepikiran ya. Itu momentum soalnya memang. Ya memang Mbak bisa kadang memang bisa ya harus diakui lah, kadang memang ada pergerakannya tertentu karena memang dia asosiasi dengan grup apa gitu kan, yang mungkin masuk di dalam politik gitu ya, terkait sama pemilu bisa aja gitu ya. Mm, Menurut saya sih, kalau saya pribadi sih nggak terlalu kayak gitu ya. Tapi kalau iya, dibilang bahwa sekarang yang lagi kelihatan lagi lumayan bangkit gitu ya, kalau kita bisa lihat ada beberapa ya, bank pasti kan gila-gilaan ya mm, akhir-akhir ini bank ya, labanya itu mm, wah luar biasa, kaget saya itu. iya, Kayak bank BUMN tuh yang Big Four juga itu, bisa segede itu ya artinya gitu kenaikannya, kaget juga saya. Ya iya, itu kelihatan juga sih di harga sahamnya juga ya pada naik gitu ya, bahkan mulai dari tahun mm, lalu tuh kayaknya, nggak cuma sekarang. Terus iya, kemudian iya, kalau dari ini aku kalau yang pemilu tadi kira-kira jawabanku ya kira-kira gitu ya, karena saya nggak terlalu anu di situ ya Pak Fauzan. Tapi iya, kalau kalau yang sekarang yang kelihatan itu, yang saya lihat ada beberapa di consumer goods itu lumayan bagus. Terus iya, kemudian iya, properti ada beberapa yang oke gitu ya. mm, Udah mulai, mm, mm, belum semua yang pasti, mm. karena ekonomi kita juga belum sepenuhnya pulih, masih dalam tahap ke sana. Dan moga-moga tetap terus pulih ya, balik lagi normal gitu, Amin, benar-benar amin, normal. amin, amin. Karena frekuensi
Itu yang kayak, soalnya saya agak anu juga ya, mungkin banyak yang anu sih udah mulai, aduh kok saham kok gini-gini banget sih ya gitu ya, susah banget gitu ya cari untung di saham. Kan banyak yang kayak gitu akhir-akhir ini saya, karena Mm-mm. ya memang lagi masa transisi, tapi memang udah kelihatan tadi beberapa sektor di sana saya lihat itu memang udah mulai membaik gitu ya. Terus yang kayak otomotif juga udah rata-rata, oh, oke ini. Ya itu kan, Mm-mm. kalau saya sih gara-gara lihat di lapangan juga ya, kalau saya lihat misalkan, oh ini, oh mallnya udah mulai rame ya gitu artinya Mm-mm. ya. Yang retail yang ini yang rame yang ini gitu, Mm-mm. katakanlah. Apa aja yang di sana. Kemudian kalau lihat, mungkin kalau saya lihat di bengkel gitu, udah lihat dari berapa bulan, 6 bulan yang lalu atau hampir hampir setahun lalu ya. Saya lihat tuh bengkel tuh rame gitu kan. Oh ada something. Mm-mm. Terus kemudian tambah lama jalanan tambah macet ya. Itu kan sudah anu ya, kayak apa istilahnya, clue awal gitu loh. Oh, mungkin otomotif kali ya. Terus saya coba lihat laporan keuangannya kayak gitu. Udah kelihatan akhirnya memang kelihatan mulai naik sekarang. Tapi ya kalau ke depannya lagi, kalau sampai pemilu kan kita nggak tahu ya nanti kondisinya bakal seperti gimana gitu ya. Mm-mm. Ya saran saya sih, eh, ya tetap aja stick deh, jangan berubah-berubah plan lah, strategi itu ya itu aja gitu ya. Kalau memang seandainya mau ikut yang emiten yang terkait sama pemilu, ya terserah silakan. Saya sendiri sih nggak terlalu nggak terlalu fokus ke sana gitu. Itu aja. Yang pasti Ya, sediakan cash lah yang pasti. Itu. ya, Kalau kita nggak pernah tahu kesempatan itu kapan datangnya. Ya, gitu ya, ya. kira-kira. Ya, jadi kalau boleh saya rangkum tadi, jadi Pak Parita tidak ada apa namanya saham-saham tertentu gitu ya teman-teman ya, terkait momen pemilu nanti, tapi tadi sudah mulai di-spill juga nih, kayak misalnya tadi sektor-sektor otomotif ya yang mungkin mulai ramai, sektor consumer goods ya yang sudah mulai pulih, dan juga mall yang sudah mulai ramai ya Pak ya. Jadi Ya, itu mungkin teman-teman bisa lirik bedah lagi ya, cek lagi gimana ya, laporan keuangannya, gimana modal bisnisnya ya, bagaimana ya, valuasinya, barulah nanti teman-teman punya fondasi yang kuat ya untuk investasi di sana. Begitu. ya. Baik, terima kasih Pak Paraita. Baik, buat teman-teman yang pertanyaannya tadi sudah disebutkan, selamat ya, ada 3 dari pertanyaan yang sudah disebutkan. Kalian mendapatkan saldo RDN sebesar 100.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang, dan untuk informasi lebih detailnya mungkin akan dihubungi oleh teman-teman Bridge ya, teman-teman semua. Baik, selanjutnya saya akan memberikan giveaway yang kedua ya, kategori kedua kepada 2 orang pemenang nih ya, masing-masing juga saldo RDN Rp100.000 yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaannya cukup mudah ya, dan kita juga sudah banyak ngobrol tadi ya di sini. Nah, siap-siap teman-teman ya. Yang pertama, pertanyaan adalah apa topik acara IG Live kita pada sore hari ini, teman-teman? Nah, teman-teman langsung aja jawab ya. Nomor 1, apa jawabannya? Topik acara IG Live kita pada sore hari ini. Lalu yang kedua adalah apa username dari BRI Dana Reksa Sekuritas? Ya. Apa username IG? Sorry, apa username IG dari BRI Dana Reksa Sekuritas? Ya. Jadi teman-teman bisa jawab di kolom komen. Nomor 1 jawabannya apa gitu ya, nomor 2 jawabannya apa. Yang tercepat dan yang benar itu yang berhak menjadi pemenang. Oke, sepertinya sudah ada ya yang menjawab. Oke, kita sudah menemukan pemenangnya. Nah, selamat buat teman-teman yang sudah menang ya, 2 orang tadi yang sudah terpilih dan jawabannya paling benar dan paling cepat. Nanti akan dihubungi oleh tim dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Baik, tidak terasa ya Pak Paraita, kita sudah mungkin kurang lebih sejam lebih nih Pak ngobrol ya, dan juga bagi-bagi hadiah juga. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada closing statement Pak, atau mungkin pesan-pesan nih untuk teman-teman investor semua di sini, supaya nanti investasi di pasar modalnya lebih baik ke depannya Pak? Silahkan. Ya, mungkin kalau buat teman-teman, kalau yang terutama yang masih baru ya, kan saya lihat kan memang banyak sekali ya nasabah, teman-teman baru, investor baru di sini lah kalau di pasar modal. Yang pasti ya tetap semangat lah, karena memang selama beberapa tahun ini kita lihat memang ISG memang ya mungkin returnnya lagi dalam fase
yang kurang bagus gitu ya. Bukan. Tapi yang saya percaya kalau kita memang mau belajar, kita bisa investasi dengan baik, itu mestinya hasilnya akan bagus juga bagaimanapun juga market. Itu kira-kira. Itu Mas Nata. Baik, terima kasih banyak Pak Parita atas closing statement-nya dan juga sudah berkenan hadir nih Pak di acara kami. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah stay sampai akhir. Jangan lupa follow IG Bridge ya di @bri_danareksa. Tadi juga ada yang benar juga ya jawabnya, dan juga follow IG Pak Parita ya di @investasi_jalanan, Ayo. karena banyak sekali ilmu investasi yang mungkin digambarkan dengan mudah ya di IG beliau ya teman-teman langsung aja cek di IG @investasi_jalanan. Dan jangan lupa juga kita ada program kopi kenangan ya, jadi Bridge kembali bagi-bagi voucher gratis senilai Rp20.000. Nah, cara dapetinnya cukup gampang ya teman-teman, bisa scan QR code yang ada di flyer kita pada sore hari ini, dan juga buka rekening di eform.bridge.co.id. Oke, mungkin saya tutup acara live kita kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Parita, terima kasih buat Sama-sama. teman-teman semua. Sampai jumpa di live IG selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, Pak Parita. Sore. Yo, izin ya. Ya, Pak.